Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Sesamkir, NIM B1B119317 dari kelas A Perencanaan Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan mempresentasikan bab 54 pembelajaran organisasi. A. Konsep organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa pegawai dalam organisasi secara kontinu, meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui dua hal. Yang pertama, proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk memproduksi tindakan. Yang kedua, proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman. B. Tingkatan organisasi pembelajaran. Guna menjamin terwujudnya pembelajaran organisasi, terdapat 5 disiplin esensial. Yang pertama, berpikir sistem. Yang kedua, personal mastery. Yang ketiga, mental model. Yang keempat, membangun visi bersama. Dan yang kelima, tim pembelajaran. C. Teori pembelajaran dalam organisasi. Model pembelajaran masyarakat. Proses memperhatikan, proses mengingat, proses mesin untuk meniru, dan proses pemberdayaan atau penguatan. D. Proses pemberdayaan atau penguatan. Langkah pembelajaran perlu dilalui untuk menjadi organisasi pembelajaran. Yang pertama, penguasaan pengetahuan. Yang kedua, distribusi informasi. Yang ketiga, interpretasi informasi. Dan yang keempat, pengingatan organisasional. Cara dalam menjadikan organisasi pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran analitis. Yang kedua, pembelajaran sintesis. Yang ketiga, pembelajaran eksperimental. Yang keempat, pembelajaran interaktif. Yang kelima, pembelajaran struktural. Dan yang keenam, pembelajaran institusional. E. Karakteristik organisasi pembelajaran. Karakteristik organisasi pembelajaran. Gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Dan yang terakhir, perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. F. Aspek strategi organisasi dan hambatan pembelajaran. Yang pertama, organisasi belajar, organisasi yang adaptif dan responsif terhadap lingkungan eksternalnya, sekaligus kuat dalam integrasi internalnya. Yang kedua, organisasi belajar, proses di mana anggota organisasi mendeteksi berbagai kesalahan kemudian mengoreksinya melalui berbagai tindakan dan atau restrukturisasi organisasi. 3. Organisasi belajar, proses yang menunjukkan tim manajemen mengubah pembagian model, mental organisasi, pasar, dan pesaing mereka. G. Survei pembelajaran di organisasi. Untuk mengembangkan sistem pembelajaran diperlukan survei pembelajaran yang mengarah pada kualitas pembelajaran. Berikut adalah rentang skor dan pemaknaannya dan pertanyaan untuk mengevaluasi pembelajaran di organisasi. Tabel 541, rentang skor dan pemaknaannya. 81-100 organisasi telah memiliki karakteristik organisasi pembelajaran. 61-80 organisasi telah memiliki dasar baik untuk menjadi organisasi pembelajaran. 40-60 organisasi telah memiliki beberapa karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. 21-40 organisasi perlu melakukan pembenahan besar-besaran. H. Resistensi dan solusi penyelesaian dalam organisasi. Anggota organisasi tidak sadar menolak pembelajaran. Yang pertama, fokus terhadap fragmentasi daripada sistem. Yang kedua, menekankan kompetisi di atas kerjasama. 3. Meskipun tidak ada yang salah dengan kompetisi, paradigma ini berakibat bekerja bersaing dengan berbagai orang, dengan siapa mereka perlu bekerja saing, dengan berbagai orang, dengan siapa perlu berkolaborasi untuk mendapatkan sukses. 4. Menjadi reaktif daripada kreatif. Sekian penjelasan saya dalam presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridul wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.